Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pertemuan kedua ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pertemuan pertama di KD yang 3.1, yaitu makna hak dan kewajiban asasi kewajiban warga negara. Untuk sekarang ini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, ini tujuannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang keduanya dalam nilai instrumental sila Pancasila. Yang ketiganya dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, jadi Ananda dalam substansi hak dan kewajiban warga negara ini kita akan membahas 3 nilai ini, dan saya rasa Ananda sudah mengerti mengenai apa itu substansi, yaitu bagian penting dari hak dan kewajiban warga negara seperti yang telah kita pelajari di kelas 11 tentang substansi hak dan kewajiban ya. Nah, jadi kalau untuk kelas 12 ya mungkin Ustazah hanya perlu pemaparan sedikit saja karena Ustazah rasa Nanda sudah banyak yang mengerti tentang substansi. Namun kita tetap akan membahas ini pada slide selanjutnya ya. Jadi mohon disimak dengan baik. Nah, sebelum Ustazah melanjutkan, alangkah baiknya dulu disapa dulu ya. Nah, anak-anak, gimana kabarnya ya? Semoga sehat-sehat saja di sana dan semoga selalu baik-baik saja di sana. Semoga Allah memberikan berkah perlindungan kesehatan kepada kita semua dan semoga semua keadaan Indonesia cepat pulih kembali. Oke. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, next lanjut. Oke, pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar ini biasanya disebut dengan nilai ideal gitu ya. Nilai ideal ini merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai ideal bersifat universal yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Untuk mengetahui hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal Pancasila, kita dapat memahami penjabaran berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang terkandung pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan juga memiliki arti kebebasan untuk memeluk agama. Nah, menghormati kemerdekaan agama, tidak memaksa atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Dengan demikian, setiap warga negara berhak untuk memeluk agama serta berkewajiban melaksanakan ibadah dan menghormati agama lain. Oke. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Selain itu, jika adanya kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Nah, kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia ada unsur pemersatu antara warga dengan semangat rela berkorban. Selain itu, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai pemersatu Indonesia juga berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasi tanpa pembatasan dan belenggu ya. Adanya hak asasi manusia bergaul satu sama lainnya dalam
semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak yang sama dengan yang lainnya. Oke, next yang keempat. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana dalam sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan pencerminan dapat kita lihat dari praktik demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sila ini, berbagai warga negara kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kita berhak dilindungi mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, kita mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Nah, itu dia sifat dari nilai dasar sila Pancasila, di mana dia nilai yang pada hakikatnya ada pada Pancasila itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang nilai-nilainya yang kita jabarkan yang 5 tadi. Oke, Ananda. Next. Nah, ini hak dan kewajiban warga negara dinilai instrumental Pancasila. Nah, apa itu nilai instrumental? Nah, tentunya Anda sudah tahu, yaitu nilai yang dituangkan bentuk dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan daerah atau pemerintah. Nah, oke. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya dibentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Oke. Jenis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan, di mana terdapat dalam pasal 26 ayat 1 ya, dan 2 menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia lain yang disahkan dan diundang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Next, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terdapat pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang ketiga, hak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi manusia. Pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Berbagai peraturan perundang-undang yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan warga negara memperoleh kehidupan yang layak. Kemudian hak dan kewajiban bela negara pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Kemudian kemerdekaan bersifat dan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Kemudian, kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan menyatakan kepercayaan bahwa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing untuk beribadah menurut agama yang kepercayaan itu. Oke. Pertahanan keamanan negara. Pertahanan keamanan negara dalam Undang UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1
Dan 2, ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara itu ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yaitu pada UUD pasal 31 ayat 1 ya. Nah, menetapkan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintahan wajib membiayainya. Oke. Lanjut. Budaya Nasional Indonesia pasal 23 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat memelihara ya. Kemudian pasal 32 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara daerah sebagai kekayaan. Nah, ini juga ya. Nah, dan ini kita sudah apa ya? Nah, pasal 33 ini, 95 mengatur tentang perekonomian, cabang-cabang produksi berorganisasi sebagai atas dasar kekeluargaan, ekonomian ketentuan lebih lanjut gitu. Oke. Nah, ini fakir miskin anak-anak yang terlantar. Nah, ini Undang-Undang 34. Oke. Nah, ini hak dan pasal 34 UUD NRI tahun 1945 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan pasal ini memberikan jaminan atas hak dan warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, terdiri atas mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Oke, baik anak-anak. Ini sebelumnya sudah kita bahas di tentang hak dan kewajiban warga negara. Namun ini penjabaran lebih lanjut mengenai ini, di mana ini pada kolom nilai instrumental atau hak dan kewajiban dinilai instrumental. Nah, instrumental itu adalah nilai di mana diasaskannya dalam masukan ke dalam undang-undang gitu ya. Nah, jadi dijelaskan kembali. Inilah dia contohnya. Jadi saya tidak perlu memaparkan terlalu banyak karena sudah dijelaskan pada pertemuan 1. Oke, kita lanjut. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa sih nilai praksis gitu ya? Nah, nanti kita cek di sini ya. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar instrumental dari Pancasila itu sendiri ya. Nah, jadi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Jadi sudah adanya nilai dasar, ya kemudian sudah ada nilai instrumental, dan nilai praksisnya inilah nilai yang kita implementasikan dari keseluruhannya ya. Jadi keseluruhan nilai. Kita sudah mengetahui nilai dasar, kita sudah juga tahu tentang nilai instrumental dan sudah ada bentuk peraturannya, dan nilai praksis inilah kita praktekkan itu semua gitu ya. Nilai praksis inilah kita praktekkan itu semua. Nah, oleh sebab itu setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sikap positif tersebut diantaranya adalah apa kira-kira nak? Nah, banyak yang tahu ya. Nah, sikap positifnya apa gitu ya. Oke, kita cek. Nah, ini dia salah satunya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menghormati bekerja sama antar umat beragama sehingga menciptakan kerukunan bangsa bernegara, menghormati kebebasan beribadah agama lain, kemanusiaan yang adil dan beradab, pengakuan kesamaan derajat hak dan kewajiban antar warga negara, menumbuhkan rasa cinta, tenggang rasa antar warga negara, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. Kemudian, Bersatu Indonesia mendapatkan persatuan kesatuan kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menumbuhkan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air dan Indonesia seperti bangga memakai produk-produk Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, berani dan bersiap bertanggung jawab setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, beserta membantu orang-orang yang membutuhkan
seperti pendidikan, hidup hemat, dan menghargai karya orang lain. Oke. Oke anak-anak, sepertinya itu sudah habis ya. Nah, sudah habis. Nah, itu tadi ya video pembelajaran kita hari ini. Nah, namun saya tarik dulu kesimpulan. Jadi nilai antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis ini kan Ananda sudah tahu bedanya apa ya. Anda sudah tahu bedanya, di mana nilai dasar itu adalah nilai pada hakikatnya dari keberadaannya pada Pancasila itu sendiri. Nilai instrumentalnya yang dimana yang sudah direalisasikan dalam bentuk undang-undang atau konstitusi atau peraturan pemerintah dan daerah. Kemudian nilai praksisnya adalah nilai yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi Ananda harus membedakan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dan ada juga itu ya, nilai dasar dan nilai praksis itu kan ada yang dikira-kira itu kan hampir mirip ya, berarti sama-sama mirip gitu ya. Nah, namun perlu Anda ketahui dari nilai dasar ini kan kita ketentuannya seperti ini gitu. Sama dengan nilai instrumental, sudah ada ketentuannya seperti ini. Ya kan, kalau nilai dasar itu kan sudah hakikatnya ketentuannya sudah berada pada Pancasila itu sendiri gitu ya kan. Kemudian nilai instrumental itu sudah juga ada ketentuannya dalam bentuk undang-undang, dan nilai praksis inilah yang kita akan melaksanakan dari nilai dasar dan instrumental itu gitu. Jadi itu bedanya, itu kita harus bisa membedakan nilai dasar dengan nilai praksis ya. Nanti ada kan nanti anak-anak dia mengatakan itu kok mirip nilai dasar dengan nilai instrumental. Jadi sebenarnya nilai yang dua itu ketentuannya gitu ya, ketentuan berbentuk teori gitu ya kan, yang harus kita jalankan. Tapi prakteknya itu berada pada nilai praksisnya gitu ya. Jadi jangan disamakan nanti ya, kalau nilai dasar itu adalah ketentuannya, nilai instrumental juga ketentuannya sudah dibuatkan dalam undang-undang, nilai praksis inilah kita prakteknya gitu ya anak-anak. Nah, oke. Baik, itu mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pada pembelajaran pertemuan kedua hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahami dan mengerti dari materi yang telah dipaparkan melalui video ini. Dan kalau seandainya video ini kurang bagus atau kurang menarik atau banyak salah, nah itu mohon dimaklumi. Dan kalau banyak kata-kata juga yang dikeluarkan tadi salah, mohon dimaafkan ya. Untuk itu ditutup dulu dengan terima kasih atas segala perhatiannya Nanda dari tadi ya, mendengarkan dengan baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu semangat menjadi peserta didik yang berkarakter dan warga negara yang baik gitu ya. Oke. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.